بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat tadi kita bahas bahwa ada 3 hal kita dibolehkan oleh para ulama kita untuk berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dinamakan dengan oleh para ulama kita at-tawriyah atau al-ma'arid. Pertama, al-islah bainan nas, jika kita ingin mendamaikan antara 2 orang. Jika ada saudara kita yang ada pertikaiannya satu dengan lain, katakanlah fulan dengan fulan, maka kita tahu bahwa mereka ini sampai hari ini belum baik, belum berdamai, masih ada sakit hati atau belum tegur sapa di antara mereka. Maka kita sebagai orang muslim tentunya wajib untuk berusaha mendamaikan antara mereka ini. Nah, kita datang kepada salah satu di antara mereka, kita katakan bahwa si fulan tidak pernah mencacimu, bahkan dia memujimu. Fulan tidak pernah menghinamu, bahkan dia mengangkat dan sangat mencintaimu. Nah, ini boleh kita katakan agar mereka ini bisa berdamai. Bukan sebaliknya. Kalau kita katakan sebaliknya, itu malah jadi akan menjadi permusuhan di antara mereka. Yang kedua, fil harb, pada masa peperangan dalam pengaturan strategi boleh bagi kita untuk mengatakan, memberikan isu-isu kepada musuh kita, padahal sesungguhnya kebalikan dari apa yang kita katakan. Nah, yang ketiga, ucapan seorang suami kepada istri. Seperti kok ditanya awak istri awak kan, kok ditanya macam mana masakan awak tadi bang, elok lama, kita katakan enak walaupun mungkin kurang enak misalnya di hati kita, itu boleh. Atau istri kita sudah susah payah mengatur rumah, menata ruangnya dengan baik, dengan istihad dia berusaha membersihkan, merapikannya, tetapi tidak cocok dengan keinginan kita, jangan langsung dipatahkan. Tetapi apa? Kita harus katakan alangkah lebih baiknya kata-kata ini tempatnya di sini. Nah, inilah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, menimbulkan kegembiraan di hati istri kita. Nah, itu dan sebaliknya. Nah, 3 hal ini dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kata beliau, "La u'adduhu kaziban ar-rajulu yuslihu bainan nas." Saya tidak anggap laki-laki pembohong yang mendamaikan antara 2 orang. Ini boleh. Yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Nah, tapi syaratnya satu, dia mengatakan itu untuk perdamaian, untuk perbaikan antara mereka berdua, bukan yang lain. Nah, ini. Warrajul yaqulu fil harb, seorang laki-laki pemimpin perang mengatakan dalam strateginya. Nah, mungkin kita jujur sama musuh perang kan? Kita akan perangi kalian jam 7 pagi. Nah, boleh kita berikan isu entah tengah malam, entah selama macam. Nah, boleh. Warajul yuhaditsu mar'atah, laki-laki berbicara mengatakan sesuatu kepada istrinya, wal mar'atu tuhaditsu zawjaha. Begitu juga sebaliknya wanita kepada istrinya. Kalau ditanya laki, "Kemana bang?" Atau "Dari mana tadi bang?" "Dari rumah kawan." Nah, kita katakan padahal mungkin ya entah di mana, tapi ingat perkataan ini adalah sebagai kata ulama kita untuk memasukkan atau menjadikan istri kita gembira, bukan selingkuh. Ingat itu. Bukan untuk selingkuh. Kan dibolehkan wak baduto namanya. Nah, untuk menggembirakan istri. Itu bukan menggembirakan, menyengsarakan istri namanya. Nah, karena itu
untuk perbuatan maksiat tidak dibenarkan. Syaratnya tadi ada satu, yaqulu al-qaula wa la yuridu bihil islah. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Bahkan ya, qala innal murad laisa bihaqiqatil kadzib, maksudnya bukan bohong yang sebetul yang mazmum dalam agama kita. Akan tetapi apa? Balit tauriyah wal ma'arid. Tauriyah itu dikatakan dijelaskan oleh Imam Nawawi, kemudian juga di dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bukhari-nya, bahwa di dalam urusan-urusan ya di sini dijelaskan ya kepada hal-hal yang bukan bohong yang mazlum dalam agama kita. Ini dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang harus kita jaga dalam bicara ini kaum muslimin, menjauhkan kata-kata al-fuhush wa tafahush, kata-kata kasar dan kotor. Nah, tidak boleh dalam agama kita. Kita sebagai seorang muslim menjauhkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan keji dan kotor. Tidak boleh dalam agama kita. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishal bazi. 3 sifat orang yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bukan dia mukmin yang sempurna imannya. At-ta'an di sini adalah senantiasa menghina kehormatan orang, mengganggu kehormatan orang. Ini ta'an. Ta'an itu menusuk, adalah masalahnya menusuk, tetapi dia senantiasa mengganggu, menghinakan kehormatan orang lain. Walal la'an, begitu juga melaknat, mengatakan celaka. Walal fahishal bazi. Fahishal bazi ini adalah kata-kata yang al-fuhshul qaul itu banyak bentuknya. Asy-syatam, menghina. Makanya Rasulullah SAW katakan di dalam sebuah hadisnya, ya, inna min akbaril kabair ayyul'ina ar-rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar itu, kata Rasul, yaitu seseorang melaknat orang tuanya. Ada di antara kita yang melaknat orang tuanya? Maka para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Bagaimana seseorang itu melaknat orang tuanya? Mana mungkin ya Rasul, kami melaknat orang tua kami sendiri. Kata Rasul, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Ketika seseorang melaknat orang tua orang lain, maka pada saat itu dia sudah melaknat orang tuanya. Itu memang masalah perkataan ini bukan hal yang sangat ringan kaum muslimin. Allah sudah katakan, tidak ada satu kata pun yang terucapkan oleh lisan kecuali ada pentulisnya. Jadi ketika seseorang menghina orang lain, menghina orang tua orang lain, maka pada saat itu dia sudah menghina dan melaknat orang tuanya sendiri. Lalu ya Rasulullah, dalam riwayat lain, wal yastumur rajul walidayhi, apakah mungkin seseorang melaknat, mencaci maki orang tuanya sendiri? Qala na'am, iya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan kaum muslimin. Bahkan ini merupakan sebesar dosa ketika seseorang melaknat orang tua lain. Oleh karena itu, kehormatan orang lain merupakan kewajiban bagi kita untuk menghormatinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan-ungkapan juga tidak dibenarkan bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang barangkali kita tidak jelas di dalamnya, apakah itu perkataan menghina makhluk-makhluk Allah atau melaknat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adab-adab kaum muslimin yang bisa kita ambil dari ayat Al-Isra tadi, lebih baik kita tarkul mira wa in kana muhaqqan. Kita meninggalkan jidal. Apa itu jidal? Berdebat. Kita lebih baik meninggalkan perdebatan jika walaupun perdebatan itu benar. Memang segala perdebatan itu pasti melukai hati kita dan hati orang lain. Tak ada eloknya. Nah, di sini dijelaskan Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Saya adalah pemimpin nanti
di rumah, di baitin fi rabadil jannah atau hawlal jannah, di sekitar surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, walaupun perdebatan itu benar, ya. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, dan juga saya akan menjadi pemimpin nanti di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun di dalam canda. Bagaimana agama kita menganjurkan untuk menjaga lisan. Kita dianjurkan untuk meninggalkan perdebatan, walaupun perdebatan itu mungkin benar, ya. Memperbanyak debat itu tak baik. Yang kedua, kita dianjurkan untuk meninggalkan bohong walaupun dalam candaan kita. Terkadang kan candaan-candaan kita ini tidak terkontrol, sehingga di dalam candaan tersebut ada kata-kata bohong di sana. Maka oleh kerana itu, wa bi baitin fi a'lal jannah, saya adalah pemimpin di tempat surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, yang baik akhlaknya. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadis sahihnya bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia itu, kata Rasulullah SAW, la yudrik darajat as-saimul qaim, dia akan mencapai derajat orang yang puasa dan yang menghidupkan hari-harinya dengan ibadah. Itu tidak mudah kaum muslimin. Mencapai derajat as-saimul qaim itu tidak gampang. Dan itu bisa dicapai, kata Rasulullah, dengan bagaimana? Dengan memperbaiki akhlak. Akhlak yang mulia itu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, dan kita akan mendapatkan penghormatan, kita akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kita juga ternyata dilarang untuk membuat suasana biar orang ketawa, kita berbuat bawa cerita bohong, tidak boleh itu. Jadi an-nahyu an idhakil qaumi kadziba, supaya orang ketawa berbahak lalu kita buat cerita-cerita bohong. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan Asy-Syalbani, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi al-qaum, wailun lahu wa wailun lahu. Celaka, ini wail ini doa, ya, ungkapan, ya, bagi orang yang berbicara dengan bicaranya itu dia berbohong untuk membuat orang ketawa. Biar menarik, biar segar, dibuat cerita-cerita bohong sehingga orang ketawa. Ini tidak dibenarkan. Wailun lahu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini tidak benar. Jadi kita kalau ceritakan saja apa adanya. Makanya dalam majelis ilmu itu memang bukan cerita-cerita kata-kata, tidak. Kalamullah wa kalamur Rasul, ini kaulan sakila. Allah katakan kaulan sakil itu apa? Firman Allah. Makanya firman Allah tidak cocok dibuat ketawa-ketawa. Dibuat seperti panggung lawak, tidak bisa. Ini memang ada di antara masyarakat kita. Jangan undang Ustaz Tulain. Pegang dari awal sampai terakhir aja ni. Tidak ada ketawa-ketawa kan. Tidak. Kalau namanya majelis ilmu, tentu ilmu itu adalah kemuliaan. Dan yang dibacakan kalamullah dan kalam Rasulullah, tentu tidak mungkin kita buat ketawa-ketawa dengan perkataan-perkataan cerita-cerita yang bohong. Tidak mungkin kita campur adukan di sana. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah, mereka mempelajari kitab suci, membaca di antara mereka, saling mempelajari. Apa? 4 keutamaan yang mereka dapatkan. Apa? Ya. Akan turun rahmat, akan diliputi oleh ketenangan, ya. Kemudian malaikat akan bersama mereka. Kemudian Allah sebut nama-nama yang duduk di majlis tersebut. Oleh kerana itu kaum muslimin dikatakan riyadul jannah, taman surga di dunia ini apa? Majlis ilmu. Majlis ilmu kaum muslimin. Taman surga di dunia ini majlis ilmu itu. Oleh kerana itu memang kalau kita pelajari, kita lihat sirah-sirah para salaf soleh kita, luar biasa mereka kecintaan terhadap majlis ilmu itu. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal,
yang hadir itu ribuan orang dalam majelisnya. Dan ada yang datang untuk majelis itu hanya untuk belajar akhlaknya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Bagaimana mungkin akan dibuat canda dan tawa di sana? Kalau itu memang tidak larang. Kalau seandainya ada nuktah ataupun cerita-cerita yang membuat segarnya majelis itu silakan saja. Tetapi kalau kita buat cerita-cerita dan cerita itu bohong-bohongan sehingga membuat orang ketawa, maka ini tidak benar. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang berbicara kepada kita, misalnya dia melihat ke sisi kanannya, berarti itu amanah. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza haddatsa ar-rajulu akhahu thumma yuhadditsu wa bi haditsin thumma iltafata fa hiya amanatun." Awak berbicara kemudian dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan berarti apa yang akan katakan itu merupakan sebuah amanah. Artinya penting. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Idza haddatsa ar-rajul bil hadisi thumma iltafat fa hiya amanatun." Sebelum dia bicara, dia tengok dulu siapa di kanan, siapa di kiri. Berarti apa? Perkataan yang ingin disampaikan itu penting. Wajib kita jaga. Wajib kita simpan. Oleh karena itu kaum muslimin merupakan adab yang sangat luar biasa, sehingga apa? Rasul menganggap bahwa melihat ke kanan itu ketika ada seseorang berbicara menunjukkan merupakan rahasia yang wajib kita jaga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab bicara juga yang perlu kita perhatikan, adam muqata'atil hadis. Kita tidak memotong pembicaraan. Ketika ada orang berbicara, silakan dulu sehingga selesai dia mengungkapkan sesuatu. Tidak boleh kita memotong sehingga tidak sampai maksud yang ingin ditujunya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu kita hindari dalam berbicara ini. Pertama, dijelaskan oleh para ulama kita, kalimat kafir atau kalimat yang menentukan itu tidak orang, kafir salah satu. Kamu kafir. Ini bahaya kalimat ini kaum muslimin. Tidak semudah itu kita mengatakan kepada seseorang kafir. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Ayyuma rajulin muslimin akfar rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir." Siapa yang mengatakan kepada muslim lain dia kamu kafir, nah ini bahaya. Nah, sesungguhnya dia tidak jelas bahwa dia seorang kafir, maka dia kembali dia yang kufur. Kembali kepada ucapannya itu. Nah, kaum muslimin, ini perlu kita betul-betul, kecuali sudah mengungkapkan dirinya, dia mengatakan itulah dia sudah kafir, ataupun ada bayina atau ada bukti-bukti dia menunjukkan baru boleh kita mengatakan. Kemudian antara perkataan-perkataan kita tidak boleh mengatakan, kalau dalam bahasa Arabnya ini seperti ungkapan-ungkapan sabbud dahar, atau menghina zaman atau menghina masa gitu ya. Tapi bolehkah kita mengungkapkan sekarang ini zaman fitnah, atau sekarang ini zaman fasad, atau sekarang ini zaman yang betul-betul sudah rusak. Nah, kalau maksud dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau maksudnya dia itu menjelaskan tentang kondisi zaman itu boleh. Tetapi dengan maksud untuk menghina masa itu sendiri tidak boleh. Jadi kita jelaskan di sini. Kalau memang maksudnya untuk menjelaskan kondisi zamannya seperti itu, maka Syekh Utsaimin itu tidak masalah. Tetapi kalau seandainya ibarat-ibarat itu untuk ala sabilil ikhbar, untuk mengatakan mengkabarkan atau la ba'sa bihi, kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Tidak boleh kita menghina
waktu, tidak boleh kita menghina masa. Akan tetapi seperti yang dikatakan Allah dalam surat Hud, wa qala hadza yaumun asib, itu boleh. Artinya menggambarkan tentang kondisi waktu, hadza yaumun syadid, itu boleh. Jadi tidak masalah kalau ada yang mengungkapkan kita hidup sekarang di zaman fitnah, di zaman yang sudah rusaknya moral. Ingin menjelaskan tentang kondisi itu boleh. Tetapi menghina masa itu sendiri itu yang tidak dibenarkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak adab yang perlu kita perhatikan. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi, dalam bersumpah, ingat juga tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga pada minggu atau Senin yang dulu, bahwa jika kita bersumpah dengan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Jibril, mereka mengatakan kalau seseorang bersumpah dengan Al-Quran itu dibenarkan karena memang Quran itu bukan makhluk, itu sifat dan kalamullah. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Baik, ada waktu mungkin 10 menit ke depan untuk menjelaskan apa yang belum jelas dari penyampaian kami tadi. Silakan. Baik, jemaah rahimakumullah, para pendengar radio di rumah. Waktu sekitar 10 menit kita gunakan untuk menjawab, dan kami berharap kepada jemaah untuk materi dipertanyakan yang malam ini berkenaan dengan materi kita pada malam hari ini. Tapi sudah ada SMS yang masuk, Ustaz. Satu. Assalamualaikum, Ustaz. Saya pernah mendengar seorang ustaz berkata bahwa Al-Quran adalah nur Nabi Muhammad. Dan bolehkah kita mengatakan kepada seseorang, kamu sudah tersesat? Mohon penjelasan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Al-Quran adalah nur Nabi Muhammad. Wallahu ta'ala bisawab. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk bagi kita. Ya, bukan hanya nur untuk Nabi Muhammad, tetapi juga nur dan syifa, mau'izah bagi kita semua. Al-Quran mau'izah bagi kita semua, untuk Nabi Muhammad dan untuk kita semua umatnya. Syifa, mau'izah, tazkirah, semuanya itu adalah keutamaan Al-Quran yang harus kita fahami. Kedua, bolehkah kita mengatakan kamu sesat? Ya. Tentu kita di dalam mengatakan ini harus ada bukti. Apa sesatnya? Di mana sesatnya? Ya. Kalau memang terbukti, itu boleh. Seperti orang kafir tadi bukan dilarang, tetapi kita betul-betul ada bukti untuk itu. Kalau hanya kila wakal tadi, kalau hanya mendengarkan kata orang, itu tidak dibenarkan. Ya. Kamu sesat, ya. Kalau ada bukti. Kamu ahli bid'ah, misalnya kan, tidak semudah itu juga kita mengatakan kepadanya. Kamu orang sesat juga tidak semudah itu kita mengatakan. Jika seandainya ada bukti-bukti, ada bayinah, nah tentu ada mukif, sikap yang harus kita berikan kepada dia. Baik itu mukmin atau murtad. Semuanya itu tentu ada bagiannya. Tidak, yang dilarang bagi kita dalam agama ini adalah istijal, kita memberikan penilaian kepada orang lain sebelum ada bukti yang nyata orang itu berbuat. Nah ini memang sekarang ini kaum muslimin fitnah, ya, sedikit ya sekali dari kita yang taharruz, yang bisa menjaga lisan kita menjelekkan orang lain tanpa kita mendengar buktinya. Terkadang kemudian ada satu hal yang harus kita ingat. Kita terkadang tidak pernah bergaul dengannya. Kita tidak pernah interaksi dengannya. Mendengarkan dari jauh saja berita-berita itu. Mohon maaf saja seperti kemarin Abdurrahman Al-Buti yang meninggal ya. Kita tidak pungkiri bagaimanapun gitu ya. Tapi kalau kita baca berita, dengarkan ada yang mencaci maki Abdurrahman Al-Buti. Terlepas dengan siapa dia Abdurrahman Al-Buti. Kita sebagai orang mukmin ya
Apalagi kita di Indonesia ini tidak pernah berinteraksi dengannya, iya kan? Tidak pernah kita mendengarkan atau melihat akhlaknya. Nah, untuk apa kita menghabiskan waktu berbicara, menghabiskan masa untuk memberikan komentar-komentar? Ini salah satu bukti ketika kita buka berita tentang Abdurrahman Al-Buti ketika dia meninggal, disembelih oleh orang Syiah, berbagai macam komentar bahwa dia itu fulana, ahli bidah, macam-macam lah. Dia tidak sunnah, macam-macam komentar-komentar. Padahal kita sendiri belum tentu, tidak pernah bergaul dengan dia. Seperti ustaz-ustaz kita juga misalnya tidak pernah bergaul dengan dia langsung. Tidak pernah kita tahu akhlaknya, tidak pernah kita berbicara langsung. Kita tidak tahu amanahnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kaum muslimin ketika memberikan penilaian kepada seorang bukan mazhar, tetapi apa? Akhlaknya. Ya. Ketika ditanya, kamu kenal fulan? Kenal. Apakah kamu kenal? Karena dia pernah pergi sholat ke masjid sehingga kamu katakan dia baik? Iya. Sehingga apakah kamu pernah mendampingi dia ketika safar? Sehingga kamu tahu bagaimana sikap dia ketika menghadapi cobaan atau rintangan? Apakah dia tetangga kamu? Sehingga kamu tahu kapan dia keluar rumah dan kapan dia pulang? Tidak. Tapi saya katakan dia orang baik karena dia apa? Bukan tentu. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan lisan kita ini bisa cepat memberikan penilaian kepada seorang. Terkadang kita belum pernah bergaul, belum pernah hidup dengan dia, belum pernah satu safar dengan dia, belum pernah kita bertetangga dengan dia, belum pernah kita duduk dalam majelisnya. Nah, ini yang terkadang terjadi di masyarakat kita, cepat memberikan penilaian Allah Ta'ala. Baik jemaah, mungkin kita beri waktu jemaah yang langsung dari masjid. Baik, sebentar Pak. Ini ada satu, mohon dipersingkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mohon pertanyaan. Saya harap Ustaz menjawab berdasarkan kebenaran seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi beberapa hari yang lalu saya belajar dengan seseorang. Seseorang ini mengatakan bahwa seorang pemimpin atau seorang penguasa paling berhak untuk menjadi imam di masjid. Apakah itu masjid negara ataupun bukan. Walaupun ada imam rawatib. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa dulu pemimpin atau penguasa tersebut sehingga berhak menjadi imam? Terima kasih. Baik. Kaum musliman, iya. Yang paling berhak itu menjadi imam itu adalah pemimpin. Makanya pemimpin itu tidak sembarangan sebenarnya kita pilih. Walaupun ada imam rawatib. Betul itu. Oleh karena itu kaum muslimin, ya. Pemimpin kita angkat bukan hanya karena kelebihan duniawi saja, tetapi dia juga memiliki keilmuan. Ini yang seharusnya. Kan umara itu khalifah sebetulnya. Khalifah, pemimpin yang betul-betul dia memiliki kafaah, memiliki keilmuan. Seperti para khulafa kita lah contohnya, gitu ya. Mereka di samping pemimpin dia juga faqih. Di samping dia faqih dia juga mengetahui banyak hukum-hukum Islam. Oleh karena itu tidak salah kalau memang disebutkan memang yang paling berhak itu menjadi imam pemimpin. Oleh karena itu, yang sekarang ini gimana Ustaz? Ya salah kita, kenapa kita pilih? Gitu. Oleh karena itu kaum muslimin ke depan kita berharap yang memimpin kita tentu orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang ahlul ibadah, ya, memiliki keilmuan dalam bidang syar'i, tidak hanya keilmuan dalam urusan duniawi saja, ya. Tidak hanya keilmuan di dalam urusan bisnis saja, tetapi juga kita berharap negara kita Indonesia ini dipimpin oleh orang yang ahlul Quran, kemudian mereka juga ahlul ibadah, ahlul ilmi, memiliki ilmu dalam bidangnya. Tidak mustahil kaum muslimin Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memiliki ilmu dalam bidang syar'i. Tidak mustahil. Kenapa? Karena sekian banyaknya anak-anak kita, tetapi kok itu belum terwujud? Ya tentunya perjalanan waktu. Insyaallah kalau kita semua sadar, semua kita mengetahui akan
pentingnya seorang pemimpin, dan insyaallah ya, semua kita akan memilih orang yang baik. Seperti ya, negara-negara lain lah, seperti ya, kesadaran mereka untuk memilih pemimpin yang baik. Ya, salah satunya ya, yang kita lihat ya, di Mesir, ya, walaupun dengan berbagai kekurangannya ada, tetapi juga kita merasa bangga juga gitu ya. Seperti Morsi, ya hafizul Quran. Kita berharap pemimpin-pemimpin di Indonesia ini juga hafizul Quran. Wallahu taala misal. Baik, jemaah, ada satu penanya, mungkin pertanyaan terakhir Pak Sa. Dipersingkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya bertanya, apa yang nanti terjadi pada diri saya kila waktu, yaitu atas ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal sha'imin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana pengertian ayat ini, Ustaz? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani serta Sabi'in yang beriman dan bertakwa kepada Allah, beramal soleh, akan masukkan Allah ke dalam surga? Demikian dan terima kasih. Baik. Nah, ini satu nadwah pula ini harus dijelaskan. Tapi ala kulli hal, ayat ini ada beberapa ayat yang menjadi syubhat bagi orang-orang bahwa seluruh agama itu benar. Salah satu ayat ini, karena memang ada seorang orientalis yang menulis, sebelum saya jawab Pak ya, yang menulis 22 kesalahan tentang kaidah bahasa Arab atau kaidah Al-Quran. Kemudian salah satu ayat ini adalah ayat yang secara zahirnya ya, menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan Sabi'in, kemudian Nasrani, jika mereka beramal soleh mereka masuk surga. Nah, ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak bermakna bahwa siapa di antara mereka itu yang beramal soleh masuk surga, tidak. Sudah jelas ayat firman Allah, innad dina indallahil Islam. Nah, tentunya agama Nasrani pada masanya dia sebelum datang Islam, dia menjalankan syariatnya ketika Nabi Isa dan Musa pada zamannya dia taat, maka dia akan. Tetapi setelah datangnya Islam tidak ada lagi. Itu Pak ya. Jadi Nasrani pada zamannya sebelum datangnya Islam, agama Islam yang diutuskan Rasulullah SAW, dia beramal saleh, tentu dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan ajarannya. Tetapi setelah datangnya Islam ini tidak ada lagi yang namanya Nasrani, Sabi'in. Jika mereka beriman sekarang ini sampai dia mati nanti masuk surga berdasarkan firman Allah, tidak. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, tidak seorang pun dari Yahudi, ma min Nasraniyin wala Yahudiyin, tidak seorang pun dari orang Nasrani dan Yahudi sampai berita tentangku tidak beriman kepadaku, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gitu Pak maksudnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nada-nada berikutnya kita akan minta kepada Ustaz ayat-ayat yang menjadikan pegangan bagi orang-orang mutasyakkikin yang menusuk tentang ajaran agama kita ini. Wallahu taala misal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikianlah tausiah kita malam ini bersama Buya Dr. Haji Hidayatullah Ismail SMA. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.